Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Anastik. Agama itu tidak masuk akal. Agama itu sungguh tidak masuk akal. Keimanan itu tidak ilmiah. Siapa yang bisa bantah coba? Kalau saya mengatakan bahwa agama itu sungguh tidak masuk akal dan keimanan itu tidak ilmiah. Siapa yang bisa bantah coba? Bantah aja. Kalau bantahan Anda lebih masuk akal, kalau argumen Anda lebih masuk akal, maka saya akan hapus video ini. Jadi di Konoha ya, saya sering melihat ada banyak orang berpikir bahwa kitab suci itu ilmiah. Keimanan itu ilmiah. Saya tidak tahu mereka ini belajar dari mana. Mungkin dugaan saya mereka ini belajar daripada ustadz atau pemuka-pemuka agama gitu. Oknum-oknum ustadz gitu. Pemuka-pemuka agama maksudnya. Biasanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu mengatakan bahwa kitab suci kita itu ilmiah, sudah diakui oleh ilmuwan, bla 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 bla. Keimanan kita itu ilmiah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, biasanya ya ada dua kemungkinan. Satu, mungkin pemuka agamanya tidak tahu pengertian daripada ilmiah. Yang kedua, mungkin dia tahu pengertian daripada ilmiah, tapi takut kehilangan umat. Jadi kemungkinan kedua ini yang muncul ya, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini ya. Kalau ada pemuka agama yang mengatakan seperti ini. Satu, kemungkinan dia takut kehilangan umat. Yang kedua, kemungkinan dia tidak mengerti arti ilmiah itu sebenarnya. Jadi apa sih arti ilmiah itu? Apa sih arti ilmiah itu sebenarnya? Ilmiah itu adalah sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Contoh penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Jadi simpelnya gini ya, saya bikin lebih simpel ya biar mudah dipahami. Jadi gini, ilmiah itu artinya bukan atas dasar katanya, bukan atas dasar klaim, tapi harus empiris, masuk akal, bisa dibuktikan secara rasional dan teruji berkali-kali pun diuji kebenaran, maka sesuatu yang ilmiah itu tetap teruji gitu keilmiahannya. Jadi di Konoha ya banyak orang berpikir bahwa arti ilmiah itu karena orang sudah mempercayai bahwa ini ilmiah gitu. Contoh misalnya ini nih. Kalau misalnya ada banyak orang mengatakan bahwa ini ilmiah, pemuka agamanya mengatakan ilmiah misalnya, komunitas tertentu atau agama tertentu, bahwa ini ilmiah, kitab suci ilmiah misalnya. Jadi orang-orang juga pada ikutan gitu, tanpa tidak mengetahui apa sebenarnya pengertian daripada ilmiah itu. Maaf. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa diri saya itu paling tahu ilmiah, tapi ini saya akan luruskan gitu. Ilmiah itu ya simpelnya, bukan katanya. Contoh misalnya, apakah surga itu ada? Kaum agamis mengatakan, ya, surga itu ada. Dari mana lu tahu surga itu ada? Ya katanya seperti itu. Ada di kitab suci. Nah, yang menulis kitab suci itu siapa? Apakah dia benar melihat surga itu secara langsung? Apakah cuman dari imajinasinya atau pikirannya? Kalau dibuktikan secara ilmiah, surga itu di dalam kitab suci itu sungguh tidak ilmiah. Sungguh tidak masuk akal. Kalau kita pertanyakan, yang nulis kitab suci itu siapa? Yang nulis ayat itu siapa? Apakah dia benar melihat surga? Kalau dia melihat surga, siapa saksinya? Siapa buktinya? Jadi kalau sekedar katanya atau klaim sepihak, itu bukan ilmiah. Jadi orang Konoha itu masih keblinger ya, kebalik-balik gitu, mohon maaf ya. Otaknya kebalik-balik gitu. Karena banyak orang mengatakan bahwa ini ilmiah, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi di Konoha itu saya melihat banyak orang beragama itu si paling ilmiah. Padahal tidak ada satupun agama yang masuk akal. Gak ada. Gak ada satupun agama yang masuk akal. Kita ambil contoh lain misalnya. Di dalam agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa, dalam kitab suci itu dikatakan bahwa ada nabi yang membelah lautan. Ceder. Langsung terbelah lautan. Abakadabra. Lautan terbelah. Jadi mereka berpikir bahwa ini ilmiah, kaum agamis berpikir ilmiah. Tapi kalau diteliti secara detail, ini tidak ilmiah. Karena apa? Karena setelah diteliti oleh para ilmuwan,
berdasarkan data, ini fenomena alam. Ini karena terjadi gempa bumi, itu pun tidak terjadi di laut, tapi di sungai. Dan tidak ada campur tangan manusia karena fenomena alam. Ada tsunami gitu. Ada letusan gunung berapi sehingga terjadi tsunami, goyangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan seperti ini kepada kaum agamis yang menganggap bahwa membelah lautan itu ilmiah, mereka akan ngamuk gitu. Kenapa mereka ngamuk? Karena kita mempertanyakan, yang menulis kitab itu siapa? Umurnya berapa? Apakah dia melihat langsung? Buktinya siapa? Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa agama itu tidak masuk akal, tidak ilmiah. Keimanan juga tidak ilmiah. Contoh misalnya, kalau kita mengimani misalnya bahwa Nabi itu bertemu sama Tuhan. Kalau kita mempertanyakan, kapan Nabi ini bertemu sama Tuhan? Ya dulu katanya. Di mana dituliskan? Di kitab suci. Nah, yang menuliskan kitab suci ini siapa? Terus, waktu Nabi bertemu dengan Tuhan, siapa saksinya? Siapa buktinya? Minimal 2 orang. Jadi kalau kita mempertanyakan seperti ini terhadap kaum agamis yang mengaku-ngaku bahwa kitab suci mereka itu ilmiah, yang mengaku bahwa agama mereka itu ilmiah, sungguh tidak masuk akal. Jadi ini semacam ini ya, kesesatan dalam berpikir gitu, logical fallacy yang sangat parah. Dalam filsafat ada istilah logical fallacy, cacat logika, cacat berpikir. Ya mohon maaf ya, ada banyak warga Konoha tidak mengerti apa sih pengertian daripada ilmiah itu. Mereka biasanya memberikan atau membantah argumentasi dengan kalimat-kalimat seperti ini misalnya. Dulu orang berpikir bahwa besi itu tidak bisa terbang, tapi sekarang bisa terbang kok, besi pesawat terbang misalnya. Atau airlines misalnya, bisa terbang kok itu. Pesawat bisa terbang, tapi dulu kan orang tidak percaya bahwa pesawat itu bisa terbang. Keimanan itu seperti itu. Nah, ini juga logical fallacy yang sangat parah. Keimanan dengan teknologi itu disamakan. Beda, itu beda kasus. Teknologi dengan keimanan itu beda kasus. Itu 2 hal yang berbeda. Biasanya kan warga Konoha kan sering memberikan kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin mereka itu meniru para pemuka agamanya. Pemuka agamanya ngomong seperti itu, jadi mereka ngikutin gitu, ngekor tanpa menggunakan pemikirannya, tanpa disaring gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dulu pesawat terbang itu sebelum tercipta, tidak ada yang percaya bahwa besi ini bisa terbang misalnya, ini besi bisa terbang dengan sendirinya. Mereka memberikan perumpamaan seperti itu. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, ini bukan apple to apple. Apple to apple itu artinya antara teknologi dengan teknologi, antara kenabian dengan kenabian. Jadi mereka berpikir bahwa perumpamaan besi bisa terbang sekarang ini, dulu tidak percaya, itu sama seperti ketika kita mempertanyakan bahwa Nabi itu bertemu sama Tuhan. Ini bukan apple to apple antara teknologi dengan keimanan, kewahyuan. Ini sungguh tidak apple to apple, rasional. Antara manusia dengan benda, itu kan 2 hal yang berbeda. Antara Nabi dengan pesawat terbang itu diserupakan atau dikasih kiasan atau perumpamaan. Ini bukan apple to apple. Jadi orang Konoha itu tidak mengerti apa itu apple to apple. Apple to apple itu ya antara teknologi ya teknologi perbandingannya gitu. Antara nabi ya ke nabi gitu, atau pewahyuan ke pewahyuan yang lain gitu. Surga itu kan tempat. Ya, buktikan dong tempatnya. Bukan memberikan perumpamaan misalnya, kamu kan nggak bisa lihat angin, tapi kamu bisa merasakannya. Ya seperti itulah surga. Karena kan angin dengan surga itu 2 hal yang berbeda. Angin itu berupa udara, sementara surga itu berupa tempat, wujud. Jadi tempat dengan tempat, wujud dengan wujud, atau angin dengan angin gitu. Jadi harus apple to apple. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa warga Konoha banyak percaya bahwa agama itu ilmiah gitu, agama itu masuk akal, keimanan itu ilmiah, akidah itu ilmiah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka ngotot bahwa mereka percaya bahwa itu ilmiah? Kenapa? Sebenarnya kalau menurut feeling saya, itu dugaan saya, para pemuka agama juga tahu bahwa itu tidak ilmiah. Jangan mempertanyakan sesuatu gitu. Apakah manusia itu berasal dari tanah?
Iya, pasti pemuka agamanya itu menjawab iya. Walaupun biasanya ada antara pemuka agama ini yang percaya bahwa tidak ada hubungan DNA manusia dengan tanah gitu. Itu sungguh tidak sinkron gitu. Tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Malah DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse daripada tanah itu sendiri. Ada juga pemuka agama yang mengerti konsep ini, tapi mereka takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takut umatnya akan tidak percaya agama lagi. Itu yang mereka takuti sebenarnya. Makanya mereka ngotot. Sebenarnya mereka juga tahu sebenarnya sebagian ya arti ilmiah ini, tapi mereka takut kehilangan umat, kehilangan jemaah gitu. Mereka takut bahwa manusia tidak percaya dengan agama. Itu yang mereka takuti. Bahkan teori evolusi juga sengaja mereka pelintir-pelintir bahwa manusia itu berasal dari kera atau dari monyet. Padahal bukan dari kera, dari monyet, tapi beda spesies gitu. Berkerabat. Mereka sengaja mempelintir itu. Biar apa? Biar manusia itu tidak meninggalkan agama. Itu sebenarnya tujuan mereka. Mereka takut sebenarnya. Dalam kurung mereka takut. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mereka takut kehilangan priuk makanan mereka. Jadi misalnya pemuka agama nih udah sangat dihormati gitu, sudah banyak pengikut gitu, follower. Gak mungkin dia mengatakan bahwa iya keimanan itu tidak ilmiah. Gak mungkin dia mengatakan seperti itu kan. Agama itu tidak masuk akal. Gak mungkin dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Ya karena dia tidak mau kehilangan follower kan. Dia tidak mau kehilangan umat kan. Dan dia tidak kehilangan priuk makanan dari sini. Dari ya dia walaupun dia tahu bahwa konsep ilmiah itu agama itu tidak masuk akal, dia berusaha menyembunyikan itu. Biar apa? Biar banyak pengikutnya. Semakin banyak pengikut maka semakin banyak duitnya gitu. Semakin banyak pengikut maka semakin banyak yang bisa dibodoh-bodohin gitu. Contoh misalnya makam palsu gitu, wakaf palsu gitu. Ya sungguh tidak masuk akal. Jadi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video ini tidak beragama ya, atau menjauh dari agama, enggak. Bukan itu tujuan saya. Disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk jadi agnostik ya. Ya tetaplah beragama gitu. Saya tidak ada tujuan seperti itu. Saya tidak ada tujuan mencari umat ya. Tetaplah beragama, walaupun Anda ya kadang-kadang dibodohin gitu. Ya tetaplah beragama. Ya itu hal biasa. Walaupun Anda dibodohi sampai ratusan kali, ya nggak jadi masalah. Itu kan namanya keimanan kan. Imani saja, walaupun Anda dibodohi tetap harus diimani saja. Jangan banyak bertanyaan, jangan banyak cincong gitu. Gitu kan, imani saja. Walaupun saya berbohong, kata pemuka agamanya, imani saja. Sungguh tidak masuk akal. Jadi Anda tetaplah beragama gitu. Alasan selanjutnya misalnya, sengaja mendoktrin umatnya biar rumah ibadah tidak sepi. Jadi mereka takut, para pemuka agama itu takut rumah ibadah sepi. Kalau rumah ibadah itu sepi, mereka makan apa coba? Kan kasihan kan. Mereka punya tanggung jawab istri gitu. Mereka punya mobil Alphard yang lagi dikredit gitu. Mereka punya kredit rumah yang fantastis maksudnya. Mereka punya cicilan ratusan juta per bulan. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kata Ustadz Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kata Ustadz Mansur. Jadi makanya tetaplah beragama walaupun Anda kadang-kadang dibodohi. Karena ini mungkin ya, kebodohan ini sebagian daripada iman mungkin ya. Ya maaf. Mungkin kebodohan ini sebagian daripada iman kali ya. Ya mungkin saja, karena walaupun kita kadang dibodohin ya tetap harus mengimani gitu. Terus alasan selanjutnya misalnya biar kelihatan keren padahal malah kelihatan bodoh gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau agama itu sudah masuk akal, sudah ilmiah, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kelihatan keren ya kan. Luar-luarnya aja kelihatan keren gitu. Padahal kan kelihatan bodoh ya kalau ada orang yang bisa berpikir secara rasional. Kalau ada orang ahli filsafat gitu, bisa mengkorek gitu. Mengkorek sampai ke dalam-dalam. Alasan selanjutnya misalnya karena a priori, karena biar sesuai dengan zaman, karena takut kalah saing juga gitu. Perebutan umat antar umat lain gitu. Jadi masih banyak lagi ya, cuman baterai kamera saya ini sudah mau habis gitu. Nanti saya akan
sambung di next video ya. Kalau like video ini sampai 1000 like, saya akan sambung di part 2 ya. Part 2 tentang apakah keimanan itu ilmiah atau tidak, apakah agama itu ilmiah atau tidak. Saya akan sambung di part 2 ya. Oke, sekian video ini, saya mau kabur dulu. Salam kabur.